Ya, selamat pagi sahabat keluarga. Kembali bersama dengan Family First Indonesia dan saat ini kita bersama-sama di dalam Bincang Inspirasi Keluarga, satu program radio bentuk kerjasama antara Family First Indonesia dan juga radio up.co.id. Dan siaran radio ini bisa diikuti di www.radioup.co.id dan juga bisa Anda ikuti di YouTube dari Family First Indonesia. Dan pagi ini kita bersama-sama membicarakan satu topik yang sangat menarik. Anyway, gimana kabarnya sahabat keluarga? Mudah-mudahan sahabat keluarga dimanapun berada saat ini dalam kondisi yang baik, di dalam kondisi yang sehat, ya, bersyukur. Pandemik sudah mulai berangsur-angsur berlalu, PPKM di beberapa tempat juga sudah dilonggarkan, aktivitas kita sudah bisa dilakukan seperti biasa, ya harapannya pemulihan bisa terjadi secara khusus di sektor ekonomi, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun nih ya. Akhir tahun ini katanya masa-masa liburan, tetapi kita tetap terus diingatkan untuk boleh tetap menjaga kesehatan. Kalau bisa nggak perlu liburan yang terlalu jauh dulu mungkin ya, kita bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga di rumah kita. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Himawan Hadiraharja dan satu topik yang akan kita bahas saat ini terkait dengan jenuh untuk membuat hati anak luluh. Wah, ini ngomongin soal parenting nih. Dan saya percaya sahabat keluarga bahwa yang namanya momen mengasuh anak itu pasti menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Siapa sih orang tua yang nggak senang kalau seandainya bisa melihat tumbuh kembang anaknya. Tapi tidak bisa dipungkiri ada kalanya kita berhadapan dengan situasi-situasi nih yang bisa saja membuat kita merasa jenuh. Misalnya ketika anak kita sulit diatur dan mungkin ada beberapa situasi-situasi tertentu. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu terjadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Jangan sampai kemudian jenuh itu akhirnya membuat kita merasa lelah di dalam menjalankan panggilan kita sebagai orang tua. Nah, sudah hadir bersama-sama dengan Pak Himawan. Selamat pagi Pak Himawan, apa kabar? Luar biasa Pak Endi dan pendengar setia Inspirasi Keluarga dimanapun Anda semua berada. Saya percaya kita semua berada sehat dan Anda semua berada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi dan juga Anda kasihi juga. Gitu Pak Endi ya. Pastinya ya. Oke, Pak Himawan, hari ini kita mau ngomongin satu topik yang menarik nih. Nah, ini mungkin juga menjadi sebuah apa ya, kalau dibilang mungkin sesuatu yang juga mungkin banyak dirasakan oleh orang tua nih. Berbicara masalah kejenuhan. Nah, kalau menurut Pak Himawan sendiri, wajar nggak sih sebagai orang tua kita merasa jenuh nih menjalani parenting? Gimana nih Pak Himawan? Iya, sudah pasti Pak Endi. Meskipun manusia itu adalah ya tipe-tipe manusia yang memang menyukai sebuah aktivitas yang rutin, memang ada lah gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga manusia tidak bisa, bukan robot ya, tidak bisa hanya melakukan aktivitas tertentu yang terus-menerus, apalagi bila kemudian di dalam pelaksanaan aktivitasnya, khususnya dalam parenting, ini mengalami kelelahan karena stres, karena tekanan, mungkin tekanan dari sosial ekonomi juga, apalagi belakangan selama masa-masa pandemi ini kan banyak yang mengalami kegoncangan secara ekonomi, kemudian juga dalam pekerjaan dan banyak hal lagi. Jadi wajar-wajar saja karena setiap dari kita memang punya daya tahan yang terbatas sekali Pak Endi, meskipun kita sudah secara psikologis udah siap jadi orang tua gitu ya, secara psikologis udah mantep nih, gitu ya, ayo gitu ya, tapi tetap sajalah sekuat sesabar-sabarnya kita sebagai orang tua, sepinter-pinternya kita sudah baca banyak buku, tetap saja kita masih manusia biasa yang bisa lelah Pak Endi. Wow, ini satu hal yang mungkin perlu dicatat ya. Orang tua itu juga manusia biasa ya. Walaupun mungkin kadang anak-anak berharap orang tuanya itu seperti superhero. Nah, saya jadi ingat kalau keponakan saya ditanya,
ini pengen punya orang tua yang seperti apa, yang dalam bayangan ponakan saya tuh dia berharap papahnya seperti Superman gitu ya, mamanya seperti Wonder Woman. Tapi bagaimanapun tadi Pak Himawan bilang bahwa orang tua itu adalah manusia biasa yang wajar saja bisa mengalami kejenuhan. Nah, kalau menurut Pak Himawan nih, Ya. pasti jenuh itu tidak mungkin terjadi serta-merta tiba-tiba gitu ya, Oh tiba-tiba ya. merasa jenuh, pasti ada penyebabnya nih Pak. Nah, kalau menurut Pak Himawan sendiri, apa sih yang menyebabkan seseorang atau orang tua tuh mengalami kejenuhan? Padahal kan anak itu mungkin dinantikan sekian lama gitu ya, apalagi diinginkan dan merasa senang, tapi kok bisa jenuh? Apa penyebabnya Pak Himawan? Oh, banyak banyak faktor Pak Endi. Istirahat yang kurang juga bisa. Jadi ketika Hmm. pengelolaan waktu istirahatnya kacau, apalagi biasanya ini yang paling baik dialami oleh orang tua yang baru saja memiliki anak, alias anaknya masih bayi. Dan bayi ini kan nggak kenal jam ya, itu bisa nangis jam berapa aja, bisa mohon maaf nih, bisa buang air jam berapa aja dan nggak nyaman sehingga harus diganti popoknya semuanya, ini sudah pasti ya. Jam tidur jadi kacau. Bisa jadi juga bicara soal kelelahan ini terjadi karena memang apa ya, kurang dukungan dari pasangan ya, mungkin suami dalam hal ini, atau ya biasanya kan yang stres kan ibu-ibu ya, karena banyak sekali keluarga-keluarga yang menerapkan sebuah pembagian seolah-olah tuh begini, bapak pokoknya cari duit, ibu yang ngurusin anak. Nah, ibunya ini ketika ya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi sepertinya ayahnya kurang mendukung, bahkan kemudian kalau ada apa-apa si suami masih menyalahkan istrinya lagi. Nah, ini juga menjadi sebuah bisa mengakibatkan kelelahan dari si ibu gitu ya. Di sisi yang lain, selain pressure karena pasangan tidak terlibat, ada juga tekanan secara dari keluarga besar. Misalnya, kok anakmu kurus misalnya gitu ya. Kok anakmu kayak nggak dirawat? Ih, kok anakmu kelakuannya kayak gini ya? Ekspektasi-ekspektasi seperti ini itu juga menimbulkan tekanan bagi si ibu, dan kalau tidak dikelola dengan baik, ketika sampai di ambang batasnya, maka muncullah kelelahan. Belum lagi ekspektasi dari diri sendiri, Pak Endi, dan juga sahabat setia daripada inspirasi keluarga, di mana tidak jarang dan tidak sedikit orang tua yang punya pengharapan, aduh saya tuh pengen anak saya itu jadi hebat, jadi benar, saya mau buktikan sama orang tua saya bahwa saya tuh bisa jadi orang tua yang, saya mau buktikan kepada seluruh dunia, kira-kira begitulah kalau bahasa lebaynya gitu ya, bahwa saya ini orang tua yang hebat, supaya orang tua tuh respect sama saya, orang tua supaya orang-orang itu bisa menghargai saya. Tekanan-tekanan dari internal ya, dari dalam diri sendiri, pengen membuktikan sesuatu. Ini juga bisa membuat kita sendiri kelelahan. Belum lagi comparison, ya kan, perbandingan, aduh kok anak dia lebih pintar dari anak saya ya, loh kok yang itu kok umur sekian udah bisa begini, udah bisa begitu ya. Nah, perbandingan ini memicu juga si orang tua untuk melakukan usaha yang lebih lagi, dengan harapan bahwa saya nggak mau anak saya seolah-olah ketinggalan sama anak-anak yang lain. Nah, ini semuanya bisa menimbulkan, ini yang biasanya menimbulkan kelelahan dari banyak orang tua, Pak Edi. Oke, jadi jenuh di sini, sahabat inspirasi keluarga, ini bukan hanya semata-mata bosan, tapi juga rasa lelah gitu ya, yang disebabkan oleh banyak faktor tuh. Tadi Pak Himawan sudah mengungkapkan bahwa ada faktor eksternal, tapi juga ada faktor internal. Nah, eksternal itu tidak selalu dalam bentuk relasi kita dengan anak kita, tetapi mungkin juga banyak faktor-faktor yang lain yang akhirnya membuat orang tua merasa lelah di dalam menjalani perannya atau di dalam menjalani parenting. Nah, menurut saya yaitu menjadi sesuatu yang sangat mungkin dekat nih dengan sahabat inspirasi keluarga yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami ya. Mungkin kalau boleh flashback, mengingat ke belakang juga nih. Apa sih tanda-tandanya bahwa kita tuh sedang mengalami kejenuhan? Karena ini penting nih ya. Mungkin banyak orang nggak aware bahwa dia sebetulnya jenuh, jadinya munculnya malah hal-hal yang nggak terduga. Nah, kira-kira apa Pak Himawan? Tanda-tanda dari bahwa kita sedang merasa lelah atau jenuh di dalam menjalani peran kita? Ada beberapa gejala, tapi sebelum saya sampaikan gejalanya, saya ingin mengingatkan lebih dulu, jangan kemudian kita melabel ya, baru satu
dari sekian gejala baru satu udah ketakutan, jangan-jangan saya burnout, enggak ya. Tapi kalau sudah ada beberapa, jadi lebih dari satu, mungkin 3 atau 4 gejala, kok apalagi ini sudah konstan, sudah stabil, kok selalu terjadi, barulah kita boleh menduga bahwa kita atau mungkin rekan kita, keluarga kita sedang mengalami kejenuhan. Nah, biasanya gejalanya ini beberapa diantaranya misalnya merasa lelah secara fisik dan emosional berkepanjangan. Rasanya tidur udah cukup gitu ya, asupan makanan juga udah bagus, minum vitamin juga iya, tapi kok masih cepat capek misalnya. Apalagi ternyata misalnya berhadapan dengan anak-anak yang tantrum misalnya, anak-anak yang mungkin agak sulit untuk makan ya. Kalau anak saya, malah saya dan istri saya kebingungan menyetop anak saya makan karena mereka suka makan. Tapi itu bisa bikin repot juga. Nah, itu juga tekanannya beda lagi, itu tekanannya kerepotan untuk menyediakan makanannya dan menjaga kesehatan mereka. Lalu susah belajar misalnya ya, apalagi di masa-masa belajar secara online. Aduh, ini guru ini kita ketemu di kelas udah ngantuk, bosenin, apalagi ketemu online. Terus lagi keluhan ini menjadi tumpukan sampah yang negatif bagi si ibu. Ya, mau ngeluh ke siapa lagi selain sama temennya, pasti sama orang tuanya kan. Jadi saya kok cepet capek ya, saya kok rasanya males ya, bangun pagi itu rasanya. Kalau kita kan semangat ya, aduh udah pagi gitu ya, yuk semangat gitu ya, yuk berangkat, nah, semangat kakak gitu ya. Tapi ini bangun pagi kok udah pagi sih, gitu. Kok males rasanya. Tuhan boleh nggak di stop sebentar waktunya, saya pengen nambah lagi deh gitu ya, setengah jam lagi gitu. Itu jadi sudah mulai mengalami kelelahan. Yang berikutnya lagi, kualitas parenting kita juga berkurang. Ya, orang tua mulai abai, mulai cuek sama kebutuhan anak. Ya, awalnya mungkin semangat sediain sarapan, lama-lama capek juga, dan bikin aja deh, bikin mie instan aja, bikin mie instan. Kok mie instan lagi? Iya, kemarin yang kuah, hari ini yang goreng deh. Gitu. Jadi karena udah malas gitu ya, berkurang kualitas parentingnya. Dulu mungkin masih suka nanya, ngajak ngobrol, mau main sebentar. Lama-lama ya udahlah kamu main sendiri deh gitu ya. Ma mau ke taman sebentar, meskipun PPKM-nya udah kendor nih, boleh dong main di taman sebentar, ya udah kamu sama kakak deh atau sama mbak deh gitu ya. Padahal dulu rajin orang tuanya menemani. Ini bisa saja seperti ini ya, atau bahkan kemudian mulai jarang berkomunikasi dengan anak ya, karena orang tua mungkin punya komunikasi sendiri dengan gadgetnya ya. Orang juga nggak ketinggalan sama anaknya ya, pakai Instagram juga, bikin TikTok juga, nontonin reel juga gitu ya. Malah mungkin saat ini beberapa orang tua sudah mulai pakai Discord juga seperti anak-anak muda gitu ya. Jadi mulai abai dengan anaknya, kemudian merasa hampa dan kesepian. Padahal nggak kurang kerjaan, temen juga banyak, kontak list di handphonenya juga, aduh itu panjang banget gitu ya. Tapi tetap merasa kesepian, merasa hampa. Biasanya ini karena meskipun punya banyak teman, ini yang dirasakan ibu oleh orang tua yang tidak mendapatkan support dari pasangannya. Ketika pasangannya tidak memperhatikan juga atau tidak menghiraukan, bahkan mungkin sibuk sekali, ya, si ibu ini atau orang tua ini merasa berjuang sendiri sehingga dia merasa kesepian, ya. Bahkan gejala berikutnya, bahkan dia mulai muak menjadi orang tua. Rasanya udahlah capek jadi orang tua. Anak tiba-tiba dilihat menjadi sebuah beban, bukan sebagai sebuah berkah lagi, gitu ya. Jadi beban. Gara-gara anak nih, saya nggak bisa kemana-mana. Gara-gara anak nih, saya harus kubur impian saya, mau ini mau itu, jadi nggak bisa gara-gara anak. Nah, bahkan kemudian yang lebih parah lagi, kalau ini tidak diatasi dengan baik, dari rasa muak, rasa capek, rasa jengkel ini berkembang menjadi sebuah agresi, mulai berlaku agresi kepada anak-anak, kata-katanya mulai menyakitkan, mudah sekali tersulut emosinya, mendisiplin anak dengan kasar, ya, tidak lagi dengan kata-kata yang lembut, tapi dengan makian, mungkin dengan kata-kata yang menusuk, bahkan mungkin juga dengan menggunakan kekerasan fisik. Ini biasanya gejala-gejala yang terjadi, ya, yang dialami oleh para orang tua yang mengalami kelelahan, Pak Endi. Iya, jadi sahabat inspirasi keluarga, tadi ada catatan penting yang diungkapkan oleh Pak Himawan.
Ketika mendengarkan gejala, bukan hanya sekedar satu gejala, kemudian kita merasa, wah aku lagi merasa jenuh nih ya. Tapi justru perhatikan beberapa gejala yang mungkin makin lama ketika dibiarkan, itu akan makin meningkat. Dan justru mungkin tendensinya akan menghancurkan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga di dalam menjalankan parenting kita. Wah ini satu topik yang menarik nih. Nah, kita akan gali lebih jauh lagi karena mungkin banyak dari sahabat inspirasi keluarga juga pengen tahu gimana caranya supaya kejenuhan itu bisa kita atasi. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Family First Indonesia. Kami hadir untuk memperkuat jutaan ayah dan ibu, pernikahan, dan keluarga di seluruh Indonesia. Kami bermitra dengan berbagai organisasi serupa untuk memberkati para pria dan wanita yang mengabdi pada keluarga untuk menjadi ayah dan ibu, serta suami yang baik di dalam konteks pernikahan tradisional. Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai tak terhingga, dan tempat yang terbaik untuk menemukan ini adalah di rumah. Kami percaya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, namun selalu ada harapan untuk pulih dan bangkit dari kegagalan dan kelemahan. Kami percaya bahwa setiap keluarga dapat menjadi lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih bersatu. Family First Indonesia adalah sebuah organisasi nirlaba. Kami melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Kami menjunjung tinggi standar etika dengan integritas dan transparansi, dengan menghormati semua hukum dan pihak berwenang lokal. Family First Indonesia. Ya, sahabat inspirasi keluarga masih bersama dengan kami Family Verse Indonesia di dalam inspirasi keluarga, dan siaran radio ini disiarkan di www.radioap.co.id dan juga bisa disimak di YouTube dari Family Verse Indonesia. Dan masih bersama dengan topik kita saat ini, aduh jenuh deh membuat hati anak luluh. Nah, masih bersama dengan Bapak Himawan Hadira Harjani. Pembicaraan kita menarik nih Pak, ketika kita coba kaitkan dengan ada banyak pandangan nih ya, keluarga saat ini nih cukup banyak. Saya juga sering kali dari anak-anak muda, ketika mereka mau menikah, ada kalanya parenting ini jadi satu momok yang menakutkan nih. Mereka takut, aduh capek nih ngurusin anak, belum lagi ada banyak kesibukan, tuntutan di dunia kerja dan lain sebagainya, sehingga mereka udah mendeklar atau mungkin mereka sudah merencanakan untuk nggak punya anak gitu ya. Nah, apa pandangan Pak Himawan nih terhadap hal ini? Ketika ada orang-orang yang mau menikah tapi dari awal mereka sudah bilang mendingan nggak usah punya anak supaya punya hidup berkualitas misalnya. Bagaimana Pak Himawan? Iya, ini memang menarik ya fenomena ini ya. Mungkin kita harus pilih Pak Ende, bukan sama sekali nggak mau punya, tapi mau menunda lebih dulu ya. Mungkin dengan pertimbangan masih mau menikmati waktu dua. Kemarin pacarnya terlalu cepat soalnya, atau mungkin malah belum nggak pakai acara pacaran dulu, langsung ketemu bulan depan langsung nikah misalnya, dari seperti itu. Oke, bisa dimengerti. Ada yang merasa bahwa kalau saya sekarang punya anak, keuangan kami masih belum stabil, kami nggak bisa memberikan fasilitas yang baik yang memadai untuk kesehatan anak, misalnya pakaian yang memadai atau vitamin yang memadai, daripada nanti malah anak terbengkalai, anak malah nggak sehat, mendingan kami tunda dulu ya. Atau ada juga yang secara emosi tidak siap ya, belum deh, mungkin masih ada trauma, mungkin juga masih ada hal-hal yang dia masih mungkin perlu bereskan dulu dengan pasangannya. Ada hal-hal yang saya masih belum ikhlas gitu ya, kayaknya masih ada yang ganjil sama pasangan saya.
nanti biar kami sepakat dulu deh, biar kami sudah mulai sepakat, sudah mulai banyak hal yang bisa kami sepakati bersama-sama, baru deh kami bersama-sama bisa membesarkan anak. Tetapi tentu saja ini kalau menunda bisa dimengerti ya, dengan catatan hati-hati nunda jangan kelamaan, karena dalam banyak case ya, kalau keasikan menunda lama-lama benar-benar nggak punya anak, akhirnya mereka menyesal. Jadi ini perlu kesepakatan yang berdua. Tetapi yang menarik adalah ketika memang sudah sebuah keputusan ya, sampai kapanpun istilahnya gitu ya, nggak punya anak deh gitu ya. Kenapa? Nah, ini menarik untuk digali. Saya kira memang kita tidak boleh serta-merta memberikan label ya. Wah, gimana sih, nggak mau ini ya, oh, mau seneng-senengnya, nggak mau tanggung jawabnya. Jangan kita label seperti itu. Pasti mereka punya alasan-alasan pribadi. Meskipun memang itu hak mereka. Karena sekali lagi, itu hak mereka, kehidupan mereka. Kita memang bisa berkomentar, tapi kan yang menjalani kehidupan adalah mereka sendiri. Jadi kita tidak bisa semerta-merta menghakimi atau memberikan label. Tetapi saya lebih tertarik untuk mencoba menggali lebih dalam lagi. Karena bisa saja alasan-alasannya, repot saya nggak siap punya anak. Itu adalah alasan-alasan di permukaan yang mungkin setelah kita konsultasi lebih lanjut, setelah kita konseling lebih lanjut, kita ajak bicara dari hati ke hati secara personal, mungkin akan bisa mengungkapkan mungkin ada luka-luka di masa lalu, bisa jadi karena pengalaman traumatis dengan orang tuanya, enggak deh, saya pernah ngerasain jadi anak yang diabaikan sama orang tua saya nggak mau, saya nggak siap, saya nggak mau nanti anak saya seperti itu, atau mungkin trauma karena punya orang tua yang sangat keras, sangat otoriter, sehingga dia sadar bahwa di dalam diri dia secara jiwa itu dia ada kemarahan yang tersembunyi, dan dia tidak mau, dia belum siap untuk punya anak karena khawatir nanti akan rasa negatif ini, emosi negatifnya akan dilampiaskan kepada anak. Bisa saja dalam beberapa kasus memang terungkap demikian. Nah, kalau memang ini yang terjadi, kami sarankan supaya pasangan sebelum memutuskan untuk benar-benar melakukan pernikahan, ada baiknya memang berkonsultasi lebih lanjut ya dengan pihak-pihak yang terkait, yang berkompeten, misalnya konselor, coba untuk digali lebih lanjut gitu ya. Kenapa? Alasannya sebetulnya apa dari statement-statement mereka tidak mau punya anak. Nah, saya kira kalau mereka bisa disembuhkan dari luka mereka, dari trauma mereka, bisa jadi mereka memiliki perubahan sikap juga. Tapi sekali lagi, buat kita yang mendengarkan atau melihat istilahnya orang luar gitu ya, sebaiknya kita tidak cepat-cepat memberikan label, menghakimi, atau bahkan kita menjadi anggota nyinyirwan, nyinyirwati yang mengkomentari secara negatif keputusan-keputusan seperti itu. Gitu Pak Endi. Wah, ini menarik sekali, dan memang itu cukup banyak terjadi ya, sehingga memang itu perlu menjadi concern juga, khususnya buat sahabat inspirasi keluarga yang mungkin sedang merencanakan pernikahan dan lain sebagainya. Nah, ketika berbicara masalah kejenuhan, bisa juga menjadi salah satu hal yang menjadi pemicunya adalah ketika mungkin ada cukup banyak orang yang memandang menjadi ibu rumah tangga itu tuh sebuah satu profesi yang mungkin nggak bergengsi gitu Pak. Jadi mungkin itu bisa menjadi pressure juga kan buat dia, yang kemudian dia membuatnya merasa bahwa aduh enakan kerja di luar nih, karena beberapa sharing teman saya juga mereka pernah bilang ketika mereka masih bekerja kemudian tiba-tiba memutuskan untuk berhenti bekerja dan ibu rumah tangga gitu ya, mereka aduh bagaimanapun lebih enak di kantor dibanding ngurusin anak nih, apalagi mungkin di kantor mereka punya jabatan yang cukup baik dan lain sebagainya. Gimana Pak Himawan melihat kondisi ini? Iya, kembali sekali lagi Pak Endi, ini memang sesuatu yang sifatnya personal, artinya alangkah indahnya memang kalau seorang anak itu dibesarkan langsung oleh salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentu saja biasanya adalah oleh ibunya gitu ya. Dan dulu mungkin pandangan zaman dulu, zaman-zaman mungkin generasi X gitu ya, atau generasi yang sebelumnya, memang seolah-olah bahwa harus ibu ada dalam rumah ya. Ibu tuh harus di rumah ya. Ayah yang bekerja sepenuhnya. Tapi sekarang dengan begitu banyaknya, begitu majunya norma sosial, begitu berkembangnya semuanya, dan terbukti memang para perempuan, para wanita memiliki keterampilan, memiliki kapasitas yang tidak kalah dengan para pria, dan
mereka juga diberi keleluasaan, diberi tempat, kesempatan untuk mereka juga bisa bekerja di luar rumah. Banyak wanita yang memang kemudian menemukan panggilannya, memang menemukan aktualisasi dirinya melalui pekerjaan di luar rumah. Nah, kan begini bahwa paradigmanya bukan berarti menjadi ibu rumah tangga itu adalah seolah-olah kerjaan kelas 2 atau profesi kelas 2 atau bahkan mungkin kelas atau kelas berapa lah gitu ya, kayak sih yang kerja di kantoran pakai jas bagus gitu ya, apalagi dari pekerjaan ini bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan gitu ya, sehingga bisa perawatan dan segala macamnya. Saya ingin mengatakan begini bahwa berprofesi sebagai ibu rumah tangga, bekerja di rumah, membesarkan anak, mendidik anak, mungkin memang tidak mendapatkan dalam tanda kutip ya bayaran yang tiap bulan teratur seperti mereka yang bekerja di luar atau berbisnis di luar. Tetapi ya bayarannya adalah berupa apa? Berupa melihat anaknya tumbuh dengan sehat. Anaknya bisa memiliki sifat-sifat yang baik ya, yang membuat orang tuanya dapat pujian dari tetangga-tetangganya, dapat pujian dari keluarga besarnya. Itu priceless tuh. Itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ketika anaknya mungkin bisa meraih prestasi secara akademis atau prestasi-prestasi lain, atau bahkan mungkin setelah dia lulus dari kuliah, dia diterima kuliah di kampus yang prestisius, atau mungkin bahkan dia bisa lulus dan diterima di pekerjaan di perusahaan yang wow. Semua pujian, achievement itu dalam tanda kutip merupakan income atau bayaran bagi si orang tua yang sudah membesarkan dengan jerih lelah. Saya kira ini tidak bisa di-compare ya, ini priceless sekali, sehingga jangan pernah merasa malu bahwa Anda memutuskan menjadi full-time mom gitu ya. Pekerjaan ini tidak kalah mulianya, bahkan menurut saya lebih mulia bahkan. Bukan berarti saya mengecilkan yang bekerja di luar rumah ya, tapi lebih mulia karena mereka sedang terlibat untuk membangun satu manusia yang akan menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas. Wah, ini kan keren banget gitu. Memang saya nggak kelihatan prestasi saya, tapi prestasi saya ketika saya bisa berhasil, anak saya punya akhlak yang baik, anak saya punya karakter yang baik, itulah prestasi saya. Itu satu hal yang saya kira mungkin setiap sahabat keluarga perlu pertimbangkan ini. Sekali lagi, permasalahannya bukan apakah seorang wanita harus full menjadi ibu rumah tangga saja atau bekerja di kantor saja, tapi diskusikan dengan pasangan, doakan bila perlu, kalau memang terpanggil untuk memang saya mau fokus besarkan anak, lakukanlah dengan penuh sukacita. Kalau boleh saya mau cerita sedikit tentang istri saya ya, waktu saya dan istri saya masih pacaran waktu itu, kami sudah diskusikan banyak hal termasuk masalah pengasuhan anak ini, dan kami sudah sepakat memang gitu ya bahwa anak itu harus diasuh langsung oleh orang tuanya. Lalu saya setengah bercanda, saya ingat banget saya setengah bercanda, saya bilang ya udah kalau gitu saya yang resign ya, saya yang jadi bapak rumah tangga di rumah gitu ya. Istri saya yang ngomong, nggak mungkin lah, kamu tetap kerja aja. Akulah nanti yang akan alih profesi dari working mom menjadi full time mom. Dan memang tidak mudah, betul yang tadi Pak Endi katakan gitu ya. 6 bulan pertama itu pergumulannya luar biasa. Aduh, jam segini biasanya aku udah ketik-ketik bikin schedule, email, kontak sana sini, telepon sana. Setelah sekian lama gitu ya. Aduh, sekarang aku sendiri sudah lupa sekarang cara ngirim email gimana. Aku udah lupa ini gimana segala macam. Ingatnya cuma gimana caranya ngalusin bubur gitu ya, supaya buat ngasih makan anak dan segala macamnya. Tapi disinilah kunci penting pendampingan dari pasangan. Ketika saya waktu itu setelah saya pulang dari kantor, saya sempatkan untuk nemenin dia, saya bantu dia ngurusin anak juga. Dan ketika anak tidur, dia ambil sebentar, nyolong-nyolong waktu untuk pun cuma sekedar beli buah, beli apa, itu waktu berdua gitu ya, we time, our time. Itu membantu sekali proses transisi dari working mom menjadi full time mom, Pak Endi. Wow, itu satu sharing yang menarik ya, dan mungkin juga cukup banyak nih dialami oleh sahabat inspirasi keluarga. Tapi tidak kalah menariknya kalau kita mencoba untuk melihat bahwa
apakah para suami pun bisa mengalami kejenuhan atau enggak nih? Nah, kita akan mendengarkan ya sharing dari Pak Himawan, mungkin nanti sharing soal pengalamannya nih, karena kesannya kan yang jenuh itu para perempuan. Apakah para suami atau para ayah juga bisa mengalami kejenuhan? Kita akan mendengarkan setelah yang satu ini. Family First Indonesia dengan bangga mempersembahkan Family First Indonesia Academy e-learning, ffiacademy.brightspace.com. Banyak orang ingin belajar mengenai bagaimana membangun pernikahan yang maksimum, bagaimana menjalankan parenting yang baik tetapi terkendala oleh waktu, jarak, dan metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan gaya belajar peserta. Namun kini, semua itu tidak lagi menjadi kendala. Family First Indonesia Academy akan memfasilitasi setiap orang yang rindu belajar melalui e-learning, di mana kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan apapun. Family First Indonesia Academy e-learning adalah platform yang diperuntukkan bagi para pemimpin gereja, tenaga pendidik, dan juga pemerhati keluarga. E-learning memungkinkan aktivitas pembelajaran dapat dilakukan secara daring, seperti membaca dan memahami materi, mempelajari materi melalui video, kuis, mengumpulkan tugas, sesi tanya jawab dengan pengajar, dan lain-lain. Peserta akan mempelajari secara mendalam topik menarik mengenai pernikahan dan juga parenting melalui kurikulum yang sudah disiapkan oleh tim pengajar yang handal di bidangnya. Untuk memudahkan pembelajaran, peserta juga dapat mengakses e-learning melalui laptop atau mobile phone. Setelah melakukan registrasi, maka peserta akan mendapatkan akses login dan proses belajar sudah dapat dilakukan. Peserta perlu mengikuti setiap proses sesuai dengan kurikulum yang dipilih, dimulai dari pembelajaran secara mandiri, kelas online, pengerjaan tugas, dan setelah menyelesaikan semua tahapan, maka peserta akan mendapatkan sertifikat. Kini belajar mengenai pernikahan dan parenting terasa sangat mudah. Dimanapun, kapanpun, dan dengan apapun, kita bisa mulai belajar. Jadi tunggu apa lagi? Silakan daftarkan diri Anda sekarang agar Anda bisa segera mencobanya. Sebagai bagian dari Family First Indonesia, FFI Academy rindu melayani masyarakat Indonesia melalui pembekalan dan pembinaan kepada para pemerhati keluarga. Mari bersinergi untuk saling memperlengkapi dan saling menopang dalam isu keluarga. Bersama Family First Indonesia Academy e-learning. Ya, sahabat inspirasi keluarga masih kembali bersama dengan kami dengan satu topik mengenai jenuh untuk membuat hati anak luluh. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya, tadi sudah sempat saya singgung sedikit soal suami nih, para bapak. Apakah para suami dan para bapak juga bisa jenuh nggak, Pak Himawan, parenting? Kalau berdasarkan pengalaman Pak Himawan, gimana nih Pak Himawan? Ya, seperti tadi kan sudah lagunya juga Pak Endi. Kita ini manusia biasa, Oh, gitu ya, kan. Gitu ya. Apalagi kita para pria Pak Endi dan saya juga, kita juga kerja gitu ya. Kita juga ada aktivitas yang lain di luar pekerjaan kita yang di kantor pun juga kita ada aktivitas yang lain. Di tengah-tengah itu ketika kita pulang, kita pengennya istirahat, tiba-tiba istri kita langsung ngasih laporan gitu ya. Ini tadi ini begini nih, ini begini. Ya kalau laporannya cuma sekedar genteng bocor, keran rusak, apa, oke lah gitu. Tapi kalau saya pernah beberapa kali ngalamin gitu ya, si masih berantem sampai gitu ya. Terus atau waktu itu kami cukup bergumul ke anak yang kedua waktu itu ya, waktu dia masih kecil. Bagaimana dia menjadi pribadi yang strong willed, kemauannya kuat. Kalau udah punya mau, harus diturutin. Kalau nggak diturutin itu bisa ngambek, berhenti, nggak bergerak sama sekali. Mau di taman, mau di mall, mau di mana. Bahkan
di tempat ibadah pun dia pernah ngambek, beberapa kali ngambek. Di sekolah pun juga bisa ngambek. Gitu ya. Jadi kalau ngambil raport itu kami paling deg-degan gitu ya. Kalau nggak saya, istri saya. Ini raport semester ini kira-kira dapat keluhan apa dari gurunya? Gitu. Khusus untuk anak kedua. Sudah pasti lelah, ya sudah pasti gitu ya. Dan apakah merasa gagal? Jujur, ya kami merasa gagal. Tapi ketika kami melihat kakaknya enggak kok, kami punya rekor yang cukup bagus, kakaknya juga lebih bagus kok, lebih ini. Jadi kami melihat ini bukan sebuah kegagalan, ini bukan sebuah akhir dari segala-galanya. Apalagi waktu itu kan saya sudah mulai juga memberikan seminar-seminar gitu ya, kan nggak lucu kan? Gitu, ngasih seminar tentang orang tua anaknya sendiri seperti itu. Waduh, itu tuduhan-tuduhan seperti itu juga aduh sering kami harus gumuli gitu ya. Itu juga menambah kelelahan juga. Tetapi satu hal ya, sekali lagi ini kami bersyukur karena selama orang tua, dalam hal ini saya dan istri saya punya komunikasi yang baik dan kami punya sikap hati untuk saling mendukung satu sama lain. Kami saling menguatkan gitu ya. Ini bukan masalah kamu, bukan masalah aku, ini masalah kita bersama. Mungkin kita ada yang kelewat, mungkin kita lupa sesuatu, ada sebuah prinsip yang belum atau kita terlewatkan gitu ya. Karena jujur memang waktu itu kami begitu gampangnya dengan anak yang pertama, tidak terlalu banyak effort ya, usaha khusus gitu ya, nurut, baik gitu ya. Bahkan kalau ngambil raport tuh paling seneng gitu ya, gurunya pasti muji, ada aja yang dipuji gitu ya. Giliran anak kedua kok kayak gini gitu. Akhirnya kami dari pergumul, kemudian kami diskusi dan kami berdoa sudah pasti, lalu kemudian kami seperti mendapat sebuah inspirasi atau hikmat gitu ya. Coba kita ubah pendekatan kita. Mungkin kita pikir ya, ini kan sama-sama anak laki nih, tinggal copy paste aja caranya, karena yang pertama udah berhasil pakai cara itu. Kita lupa prinsip itu, bahwa anak tuh unik pada waktu itu ya, sehingga akhirnya untuk yang kedua pun kami rubah pendekatan kami. Kami rubah, saya banyak konsentrasi, karena istri saya waktu itu baru saja melahirkan anak kami yang ketiga. Nah, di situ saya ngomong dulu ke anak yang pertama, saya minta waktu untuk lebih fokus ke adiknya, sementara waktu untuk mengubah karakternya. Karena saya juga melihat anak saya yang pertama juga sudah mulai bete ya, karena kalau ada apa-apa, kalau sudah adiknya ini sudah mulai kaku gitu, kami selalu minta kakaknya suruh ngalah terus. Nah, ini juga nggak bagus juga ya buat psikologis daripada anak kami yang pertama. Lalu ya kami bersyukurnya dalam beberapa bulan setelah cara pendekatan kami lebih sabar, kami benar-benar minta kesabaran dari Tuhan gitu ya. Dan kami banyak peluk dia, kami banyak besarkan hatinya, dan ketika dia misalnya ya, kita tidak serta-merta langsung kita keras, karena sempat waktu kami berpikir, oh kamu keras, saya harus keras, nggak berhasil. Jadi kami lebih sabar, kami lebih ngemong gitu ya. Kami bersyukur ada sebuah perubahan yang sangat signifikan, dia berubah sekali, dan saya ingat sekali setelah dia mulai berubah itu, sampai hari ini kalau kami pembagian raport, kami nggak perlu was-was lagi, karena pasti gurunya, wah Daniel tuh baik kok, Daniel ini kok gitu ya. Tapi kalau melihat kembali ya, aduh waktu itu kita sudah sampai lelah secara kayaknya energinya kesedot gitu ya. Tapi ya oke lah, ini pergumulan jadi orang tua. Karena dari itu kami bersyukur kami sempat merubah waktu itu, dan perubahan kami ini ternyata tampak baik buat anak gitu. Oke, wow. Jadi memang sahabat inspirasi keluarga, idealnya ya ketika kelelahan itu menjadi sesuatu hal yang wajar, ya harusnya para suami atau para ayah juga harus mengalami situasi itu ya. Soalnya kalau ayahnya nggak pernah jenuh, ayahnya nggak pernah lelah, nih jangan-jangan memang nggak pernah ikut menjalankan parenting. Benar Pak Hendy. Jadi kalau seandainya sahabat inspirasi keluarga ini para pria yang adalah para ayah mungkin pernah mengalami masa jenuh, ya itu memang sesuatu hal yang wajar, dan kabar baiknya Anda berarti juga terlibat di dalam parenting. Nah, itu catatan penting tuh, karena parenting bukan hanya dikerjakan oleh para wanita atau para istri atau para mama. Nah, tapi persoalannya adalah begini Pak Himawan, kadang ketika kita merasa jenuh ya sebagai orang tua,
Misalnya ketika ada momen-momen mungkin kita sharing dengan teman, atau mungkin ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengadu gitu ya. Kadang ada hati kecil kita tuh mungkin berkata, loh kok kamu jadi orang tua kok mengeluh sih? Waktu dulu yang minta anak siapa gitu kan ya. Waktu belum ada diminta-minta sama Tuhan, giliran anak udah ada kok kamu merasa capek, merasa jenuh. Nah, kadang akhirnya mulai muncul nih perasaan-perasaan bersalah, atau mungkin bisa juga merasa gagal jadi orang tua. Apalagi misalnya tadi Pak Himawan cerita ketika bertemu dengan guru ada aja yang diceritain. Bisa juga kan ya seperti itu, kita merasa wah ini kayaknya aku salah nih, aku gagal nih. Gimana kita menyingkapi itu dengan cara yang sehat? Gimana Pak Himawan? Oke, baik. Wah, ini pertanyaan yang sangat baik, Pak Endi. Saya bersyukur saya sudah melalui masa-masa itu, gitu ya. Jadi bisa cerita. Di sini kembali lagi saya mau garis bawahi pentingnya memang kesehatan relasi antara suami istri. Suami istri ya, ada ibu, di mana memang di saat-saat seperti itu kita ngomong belak-belakan aja, aku kok merasa gagal ya, aku kok merasa ini ya. Nah, disinilah memang perlu kerjasama ya, ketika satu sisi, satu waktu pasangan kita sedang jatuh mentalnya atau sedang kelelahan, maka pasangannya memberikan support gitu, menopang gitu ya. Ayo, kita pasti bisa, kita pasti bisa gitu ya. Ayo, ya, kita cuma mungkin perlu bersabar lebih lagi. Mungkin kita perlu evaluasi lagi, mungkin caranya perlu kita ganti, strateginya perlu kita ganti. Yuk, kita cari akal sama-sama, ketok googling, apalagi sekarang abad 21 ya, mau belajar ilmu parenting, selain belajar di Family First Academy, juga bisa nih ya, ada banyak artikel-artikel juga ya, kita bisa baca lagi, kita bisa cari inspirasi lagi, dengarkan talk show-nya Family First lagi, siapa tahu ada tips-tips praktis, melihatin di Instagram Family First dan segala macamnya gitu ya. Jadi coba untuk cari pertolongan, mungkin pertolongannya belum perlu sampai ke pihak yang berkompeten, cukup melalui self-help ya, dengan kita menggali inspirasi sendiri. Lalu kemudian saling support suami istri, dan lihatlah bahwa satu kesalahan atau satu kegagalan bukanlah akhir segala-galanya. Saya kira kalau bicara soal, ini tidak hanya berlaku untuk parenting, ini juga berlaku dalam banyak hal gitu ya. Setiap dari kita pasti nggak perfect ya. Mungkin mungkin pendengar Inspirasi Keluarga sudah sering mendengarkan kisah mengenai Thomas Alva Edison yang mencoba sekian ribu kali baru berhasil menemukan lampu bolang. Saya kira jangan pernah merasa gagal, cepat-cepat belajar apa sih yang salah gitu ya. Kalau memang ada kesalahan sudah kita lakukan, kita minta maaf kepada anak atau minta maaf kepada pasangan kita, dan sudah pasti minta ampun kepada Tuhan. Lalu kemudian kita belajar, kita perbaiki, apa yang salah kita perbaiki terus sampai kita menemukan satu langkah pendekatan, satu cara yang pas untuk anak kita. Karena sekali lagi ya, beberapa kali Family First mengingatkan setiap Inspirasi Keluarga, anak itu unik. Kita nggak bisa menggunakan teknik atau cara dari kakaknya kita terapkan copy paste pada adiknya. Kita perlu menemukan cara lagi yang beda, sedikit beda. Ya, karena setiap anak itu punya keunikan, punya kerapuhan yang berbeda-beda juga. Kita perlu terima itu dan kita perlu hadapi itu bersama-sama. Jadi selalu tanamkan gitu ya, saya pasti bisa. Kalau saya tidak berhenti berusaha, saya pasti bisa. Ayo coba lagi cara yang ini masih belum berhasil, coba lagi cara yang ini sampai ketemu istilahnya kalau di kedokteran itu resep yang pas gitu ya. Dan disitulah kemudian kita juga bisa, sudah pasti ya, ada bagusnya juga dari Pak Endi juga sempat sampaikan ya, singgung sedikit, cerita dengan teman-teman. Kita kalau punya komunitas yang sehat, komunitas orang tua yang baik lainnya, kita bisa berbagi pengalaman dan kita bisa belajar juga dari situ. Mungkin yang dipraktekkan, dilakukan oleh orang tua yang lain bisa menjadi inspirasi juga buat kita. Coba aja, mana tahu cocok gitu ya, coba aja cara seperti ini, coba aja mungkin sistem sanksinya kita kurangin gitu ya, atau lebih perkuat sistem, kita banyak memberikan pujian, banyak supaya anak bangkit dulu, baru setelah itu kita ubah lagi caranya. Saya kira ini poin-poin yang penting bagaimana supaya kita tetap bersemangat mengatasi kelelahan kita, kejenuhan kita, dan kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik lagi bagi anak kita.
Wow, jadi memang ketika merasa gagal, justru sahabat inspirasi keluarga jangan terpuruk ya di dalam perasaan itu, karena perasaan gagal, kemudian kita merasa bersalah dan justru memilih menyerah di dalam menjalani parenting, akhirnya membuat situasi menjadi semakin complicated. Justru akan semakin menghancurkan banyak hal yang kita tahu bahwa itu adalah hal yang berharga. Nah, pasti juga banyak sahabat inspirasi keluarga yang ingin tahu nih tips-tips praktisnya supaya ketika masa-masa jenuh itu kita alami, kita tidak terjebak di dalamnya. Nah, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, sahabat inspirasi keluarga masih kembali bersama dengan kami di dalam inspirasi keluarga kerjasama antara Family First Indonesia dengan radioup.co.id, dan Anda bisa menyimak siaran kita hari ini ya, bahkan Anda bisa mengikutinya di www.radioup.co.id dan juga di YouTube Family First Indonesia. Dan secara khusus di YouTube Anda juga bisa menikmatinya kapanpun. Jadi setelah siaran radio ini berakhir, jika suatu hari mungkin Anda ingin membuka dan mendengarkan kembali, silahkan Anda cukup kunjungi saja YouTube dari Family First Indonesia, karena kita akan upload siaran radio ini di YouTube Family First Indonesia. Kembali ke topik kita saat ini nih, Pak Himawan. Tadi Pak Himawan mengungkapkan bahwa hati-hati dengan rasa bersalah, tetapi justru kita harus belajar untuk bangkit. Tadi Pak Himawan sudah mengungkapkan sedikit tips-tips praktis. Nah, mungkin boleh diperjelas nih di segmen terakhir dari siaran kita pagi hari ini, apa sih Pak Himawan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh orang tua supaya jangan terjebak, atau kalau bisa mengantisipasi ini jangan sampai kejenuhan itu akhirnya menyelimuti parenting yang kita sedang jalani. Gimana Pak Himawan? Iya, baik. Terima kasih Pak Endi. Ini pertanyaan menarik sebetulnya, tapi juga sekaligus menjadi inti dari diskusi kita, obrolan kita hari ini. Yang pertama, yakinlah, dimulai dari keyakinan lebih dulu ya. Keyakinan bahwa begini, kita adalah orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Karena kalau memang Tuhan itu menganggap ada orang lain yang lebih baik buat anak kita, maka anak kita nggak akan dilahirkan di keluarga kita. Jadi kalau Tuhan berikan kesempatan kita menjadi orang tua, kita dititipi anak, itu sudah kita harus punya satu keyakinan bahwa memang saya yang terbaik buat anak saya, ya. Harus mulai dari situ dulu, ya. Kemudian selalu memiliki optimisme, ya, kepercayaan bahwa menjadi orang tua ini kan bisa dikatakan bukan cuma 1, 2, 3 hari kan, jangka yang cukup panjang. Jadi kalau seandainya pun kita melakukan kekeliruan, kesalahan, kita masih ada waktu memperbaikinya, asalkan kita segera sadar dan kita bisa memperbaikinya dengan lebih baik. Gitu. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu-ilmu parenting yang cukup. Saya sudah singgung tadi ya, belajar dari tipsnya Family First Indonesia di Instagram atau di Facebook, atau kemudian juga mendengarkan, mengikuti webinar-webinar dari Family First Indonesia, atau kalau perlu Anda juga bisa iseng-iseng ikut kursusnya Family First Indonesia gitu ya, Family First Academy. Kalau Anda memang ingin bisa menjadi pengajar tentang parenting atau tentang pasutri. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan dukungan dari sekitar. Artinya Anda perlu punya komunitas, teman-teman atau orang tua yang baik lainnya, di mana mungkin di komunitas itu Anda bisa berbagi, bukan berbagi gosip terbaru, gosipin ini, gosipin itu, bukan itu, tapi berbagi kisah keberhasilan maupun juga kesalahan dari parents yang lain atau dari orang tua yang lain, sehingga kita bisa, oh cukup dia udah melakukan itu keliru ya, oh, oke. Saya nggak perlu ulangi kesalahan yang sama. Saya harus hindari kesalahan itu. Kemudian berikutnya lagi, Anda pun juga harus mengelola waktu ya. Jangan sampai Anda mencurahkan 1000% waktu Anda menjadi orang tua sepenuhnya. Anda tetap harus punya relasi juga. Anda harus bagi
Anda harus punya waktu untuk berrelasi dengan orang lain. Anda harus punya support system yang baik, teman-teman, mungkin juga sahabat yang tidak hanya menjadi teman curhat, tapi juga bisa menjadi teman diskusi yang baik dan memberikan solusi yang baik. Tentu saja sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang memiliki nilai dan prinsip yang sama dengan kita. Ya, kalau kita bersahabat dengan orang yang keliru, anak kayak gitu udah taruh asrama aja, waduh, atau udah disabetin aja, udah sabetin kelar, anak memang nyusahin, waduh, kalau kita punya teman-teman seperti ini itu malah merusak kita ya. Kita justru punya teman-teman yang memiliki pemahaman dan konsep dan nilai yang sama dengan kita. Terus punya kegiatan yang lain selain jadi orang tua. Maksud saya begini, kembangkan hobi gitu ya, kembangkan hobi-hobi, terutama hobi-hobi yang positif yang bisa menjadi sarana bagi kita mendapatkan pemulihan energi, misalnya melukis, misalnya main musik, atau berolahraga. Ini kan energi atau emosi negatif bisa Anda salurkan, ya, melalui apakah itu dengan bermusik, apakah itu dengan melukis, apakah itu dengan berkebun misalnya, ya kan? Daripada marah ke anak dengan kata-kata nggak bagus, mendingan energinya dipakai ambil gunting rumput misalnya, gitu ya. Emosinya dilampiaskan ke situ misalnya, atau untuk beres-beres misalnya gitu ya. Nah, udah lega, emosi negatifnya dikeluarkan. Nah, kemudian bisa menghadapi dengan lebih tenang. Bisa juga seperti itu, atau sesekali ya, tapi tentu saja ini harus dipertimbangkan juga kemampuan finansial masing-masing ya. Anda juga perlu, kalau memang ada sumber dananya memang ada budgetnya, alokasi dananya, manjakan diri sendiri. Boleh kok sekali-sekali gitu ya, berendam atau mungkin minta dipijat gitu ya. Kalau ke tempat lain mungkin harus keluar biaya, mungkin minta suami yang mijat gitu ya. Mijatin sebentar dong gitu ya. Nah, bisa sambil ngobrol santai, segarkan diri gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini. Coba evaluasi, jangan-jangan kitanya yang terlalu idealis kepada anak. Jangan-jangan kita paksakan target yang terlalu tinggi kepada anak, sehingga kita yang kelelahan sendiri. Ya, tadi sudah saya singgung, kadang-kadang orang tua tanpa sadar suka banding-bandingin. Anak si tetangga saya kok udah bisa begini ya. Abah saya kok anaknya udah bisa begini ya. Terus kita kayak nggak mau kalah gitu. Nah, ini harus disikapinya ya. Jadi jangan sampai kita menerapkan sebuah target yang tidak realistis. Kita harus kemampuan anak kita mesti lihat juga keunikan dan kelemahan dan itu kekuatan anak kita. Ada yang jago matematika, ya bersyukurlah gitu ya, tapi bukan berarti anak kita juga nggak harus jago juga gitu ya. Mungkin anak kita punya kekuatan yang lain. Ya terima itu, dinikmati dan dirayakan itu keberbedaan ini. Dan sudah pasti taatlah beribadah ya. Ketika kita lelah, letih, Tuhan itu bisa memulihkan kekuatan, memberikan kekuatan buat kita, memberikan penghiburan. Mungkin ketika kita membaca kitab suci, kita juga bisa diingatkan kembali, mungkin ada prinsip-prinsip yang kita kelewat kemarin yang perlu kita revisi, perlu kita perbaiki dalam diri kita. Kalau memang ini semua sudah terjadi, sudah dilakukan Pak, tapi masih aja bermasalah, segera ketuk pintu pihak-pihak yang berkompeten. Carilah pertolongan, karena kita di abad 21 ini tersedia banyak sekali layanan-layanan konsultasi yang bisa mendampingi Anda semuanya dalam menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Gitu Pak Endi. Wow, jadi memang pada dasarnya sahabat inspirasi keluarga selalu ada jalan keluar ya. Di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mudah yang sedang kita hadapi, khususnya kejenuhan di dalam menjalani parenting. Sepanjang kita menyadari bahwa punya anak itu adalah anugerah, itu adalah pemberian dari Tuhan, maka kita juga akan mengusahakan yang terbaik, termasuk di dalamnya adalah mengatasi kejenuhan sehingga kita boleh menjalankan peran kita dengan maksimal. Nah, tapi persoalannya apa yang terjadi nih Pak Himawan kalau seandainya kejenuhan tidak diatasi, dan apa sih peran yang bisa dilakukan oleh pasangan, misalnya ketika istrinya mengeluh atau mungkin cerita betapa lelahnya dia, apa yang perlu dilakukan oleh ini? Ya, saya bicara mengenai konsekuensinya dulu ya, ketika kelelahan atau kejenuhan ini tidak dikelola, diatasi dengan baik. Yang pertama untuk ke diri sendiri dulu, ya. Mulai muncul gangguan-gangguan ya, dari rasa bersalah, kemudian mulai susah tidur, kemudian muncul gangguan-gangguan kesehatan ya. Terus kemudian muncul pikiran-pikiran negatif, tidak jarang juga bahkan tidak sedikit ya. Saya kok tiba-tiba pengen bunuh diri ya Pak ya, karena saya merasa gagal Pak.
Edi. Saya malu, Pak. Gitu ya, anak saya begini, anak saya begitu, dikatain ini, katain itu. Saya malu, Pak. Bahkan kemudian melarikan diri ke perilaku mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau mengkonsumsi alkohol, atau mungkin malah melakukan tindakan-tindakan yang merusak diri sendiri. Ini konsekuensi ke diri sendiri ya. Yang kedua adalah kebuat pasangan ya, makin sering berantem sama pasangan, apalagi mulai menyalahkan pasangan. Kamu sih dulu sih, aku udah bilang kan aku nggak mau punya anak dulu. Kamu sih yang mepet-mepet terus pengen punya anak, pakai maksa-maksa, alasannya karena orang tua kamu udah pengen punya cucu gitu ya. Ya udah gitu, aku kan capek sekarang. Terus kamu nggak mau bantuin lagi, wah makin berantem gitu kan. Sudah berantem ya sudah pastilah nggak cuma berantem biasanya kan, kalau nggak diselesaikan dengan baik, akhirnya layanan kepada pasangan juga menjadi berkurang kan. Mau berangkat terserah, mau lapar bikin sendiri, jadi nggak diurusin gitu. Nah, rasanya menjadi memburuk. Nah, termasuk juga selain itu korbannya selain pasangan sudah pasti adalah anak. Ya, ini gara-gara kamu nih jadi berantem sama siapa, berantem sama ini, berantem sama orang tua saya, jadi dosa lagi saya mulai ngata-ngatain orang tua saya, mulai nyalain orang tua saya, mulai nyalain papa kamu atau mamah kamu. Kamu nih gara-gara kamu ini. Nah, ini kan juga nggak bagus ya. Jadi konsekuensinya bisa sampai seperti itu kalau tidak segera dikelola dengan baik ya. Dari sisi pasangan gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, bahwa jangan lupa ya, bahwa ketika kita menikah, memutuskan untuk memilih pasangan kita, kita sudah mengucapkan sebuah janji, menemani dia, mendampingi dia, melayani dia, ya dalam keadaan apapun. Tadi Pak Edi sudah mengeluarkan satu pernyataan yang bagus sekali gitu ya, kalah dengan perubahan emosional dari pasangan dan segera jawab di situ, karena kalau kita biarkan berlarut-larut, yang akan kena dampak negatifnya juga akan kepada kita sendiri sebagai pasangannya. Ya, banyak sekali masalah-masalah besar akan kita alami bersama-sama. Jadi sebelum ini membesar masalahnya, ketika Anda mulai mengamati, Anda mulai melihat, ini biasanya jam segini, ini paling rajin mandi misalnya, ini udah mulai nggak mandi-mandi nih, gitu ya, udah mulai tanya nih, gitu ya. Biasanya dia jam segini, udah wangi, biasanya jam segini dia udah bisa ini, udah bisa itu, ini kok lama kok saya perhatiin ada perubahan-perubahan, terus ngomongnya juga mungkin memang nggak cerewet sih, cuman kalau ngomong singkat padat tapi menusuk gitu. Wah ini ada apa nih gitu ya. Segeralah segera meresponi, bukan bereaksi ya. Kalau bereaksi itu kan Anda langsung emosi juga, tapi Anda respon, Anda coba yuk ajak nonton misalnya, ini lagi ada film bagus nih gitu ya. Saya nggak mau dibilang iklan film lagi, ada itu film bagus, tonton sama-sama deh gitu ya, sambil nonton, mungkin sambil makan atau sambil minum es kelapa muda berdua gitu ya. Kamu ada apa sih gitu ya, minimal tanya itu dulu deh, kamu ada apa sih, tak perhatiin ada perubahan, kamu ada apa sih, yuk cerita yuk gitu ya. Dan siap-siaplah untuk menampung, minimal Anda menampung dulu deh, mendengarkan dulu, itu sudah jauh lebih baik daripada Anda sama sekali cuek dengan perkembangan pasangan. Ada tampung, Anda pilah. Terus juga saya mendorong jangan meresponi dengan kata-kata yang klise sekali ya. Itu cuma kamu sendiri kali, perasaan kamu aja, udah nggak apa-apa nggak? Kamu ini gitu kok cemen gitu ya. Ayo kuat, kamu bisa. Loh. Sebenarnya pasangan kita ini cerita pengen kita terlibat, malah kita jadi kayak penonton yang udah kamu lumayan di lapangan, udah terus ya, teruskan, yuk gitu ya. Ya enggak, kita justru harus mengerti apa yang bisa aku bantu. Sampai di pertanyaan itu, Anda sudah satu langkah lagi lebih maju, di mana kita memang mau terlibat. Lebih bagus lagi kalau misalnya Anda mengatakan, aduh tapi saya nggak tahu caranya. Tapi gini yuk, kita tanya yuk, temenin kamu. Kita ngobrol sama si Pak Endi misalnya, atau sama siapa. Kita tonton deh itu talk show-nya di YouTube-nya Family First Indonesia. Tonton bareng yuk. Anda temani, Anda dampingi pasangan Anda belajar sama-sama. Itu sudah jauh lebih bagus daripada Anda ignore sama sekali, Anda cuek sama sekali dengan kondisi pasangan Anda. Saya kira hal-hal ini yang perlu dilakukan ya, karena sekali lagi, kalau tidak cepat-cepat diatasi, maka Anda pun terkena dampaknya, dan justru situasi makin memburuk. Mumpung belum terlalu besar, segera responi dengan bijak, dengan baik. Itu Pak Endi. Setuju sekali, dan diskusi kita pagi hari ini tentunya menjadi sebuah diskusi yang akan menginspirasi di sahabat, inspirasi keluarga, seperti tagline-nya acara kita ya,
Oke, nggak terasa sudah 1 jam kita menemani sahabat inspirasi keluarga nih Pak Himawan. Mungkin boleh di bagian akhir ini Pak Himawan kembali memberikan semangat dan dorongan mungkin kepada orang tua yang saat ini mungkin sedang jenuh atau mengantisipasi kejenuhan. Silakan Pak Himawan. Ya, saya ingin mengatakan sahabat keluarga memang tidak mudah jadi orang tua. Ya. Saya ingin mengingatkan sekali lagi, termasuk saya sambil juga self reminder ya, mengingatkan diri saya sendiri juga yang masih menjadi orang tua juga, gitu ya, bahwa tidak ada seorang pun, termasuk Tuhan sekalipun, yang menuntut kita untuk harus selalu menjadi orang tua yang berhasil bahkan sempurna. Adalah wajar sesekali kita merasa lelah, wajar sesekali kita merasa jenuh. Tapi yang penting adalah kita perlu antisipasi, kita lakukan segala upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengatasi. Tadi saya sudah sampaikan, kami sudah diskusikan langkah-langkah praktisnya dan apa yang perlu diwaspadai supaya bisa ditangani lebih dulu sebelum berlanjut. Ya, perbanyak waktu untuk diskusi dengan pasangan, perbanyak waktu untuk bersenang-senang dengan pasangan, perbanyak waktu punya komunitas yang mendukung Anda, dan perbanyak kesempatan untuk belajar terus supaya Anda tidak terjebak di dalam kejenuhan dan kelelahan menjadi orang tua yang berkepanjangan. Saya yakin sekali lagi, Anda semua bisa menjadi orang tua yang baik, bahkan lebih baik lagi dengan anugerah Tuhan. Itu saja dari saya, Pak Endi. Wow, memang sahabat keluarga jadi orang tua itu katanya nggak ada sekolahnya ya, tapi bukan berarti kita kehilangan kesempatan buat belajar. Justru sekaranglah kita mulai yuk belajar jadi orang tua yang baik, jadi orang tua yang bisa membimbing anak-anak kita dan mempersiapkan mereka untuk boleh menjadi orang tua yang baik kelak. Sekali lagi terima kasih Pak Himawan, terima kasih juga buat sahabat keluarga yang sudah setia mengikuti inspirasi keluarga, mengingatkan kembali jika Anda merasa bahwa diskusi pagi hari ini sangat-sangat menginspirasi, jangan lupa kunjungi YouTube dari Familyverse Indonesia dan sahabat inspirasi keluarga akan menjumpai banyak sekali video-video yang kami sudah upload dan ada cukup banyak tema-tema yang menarik dan kami percaya itu bisa menjadi inspirasi buat sahabat inspirasi keluarga semuanya. Oke, sekali lagi saya Endi Darmawan dan juga Pak Himawan Hadira Harja. Kami dari Familyverse Indonesia mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di acara inspirasi keluarga di minggu-minggu yang akan datang. Thank you, selamat siang semuanya.